Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Teguh Imam Perdana Surbakti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Nomor induk mahasiswa 501573565. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada sesi 10 diskusi 10 dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan judul Refleksi dan Analisis Komparatif Kurikulum Dasar di Indonesia dan di negara maju, serta perspektif saya sebagai seorang guru. Pertanyaan yang pertama, kesan, kendala, dan saran dalam implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kesan positif, pembelajaran secara kelompok sangat membantu saya dalam memahami dan mengumpulkan bahan bacaan yang relevan dan akurat. Ketika tugas kelompok membahas studi literatur, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga karena dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang beragam. Dari diskusi tersebut, saya mendapatkan berbagai insight baru, strategi berpikir kritis, dan pendekatan penulisan yang jauh lebih efektif. Untuk kendala, secara umum tidak ada kendala yang berarti dalam kelompok ini. Satu-satunya tantangan hanyalah menyelesaikan dan menyelaraskan waktu diskusi secara daring, karena kami semua guru aktif tentu memiliki jadwal masing-masing, namun dengan komunikasi yang baik, semua bisa diatasi dengan lancar. Saran, saya pribadi tidak memiliki saran perbaikan, karena sistem pembelajaran kolaboratif seperti ini sudah menjadi bagian dari proses perkuliahan sejak semester 1 sampai saat ini semester 3. Saya merasa model ini sangat mendukung pembelajaran dan pengetahuan kompetensi profesional kami sebagai pendidik. Pertanyaan yang kedua, analisis komparatif kurikulum pendidikan dasar di Indonesia, Highscope Indonesia Medan, dan negara maju, Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Artikel yang pertama, analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. Berdasarkan artikel 1, Indonesia versus Finlandia, di Indonesia kurikulumnya masih didominasi kompetensi, sistem ranking, dan tinggal kelas. Beban belajar cukup tinggi, kurang lebih 40 jam per minggu. Dengan kualifikasi guru minimal D4. Anak sudah bisa masuk SD di usia 5,5 tahun dengan syarat khusus. Sedangkan di Finlandia justru mengedepankan kesetaraan dan kesejahteraan siswa. Tidak ada sistem tinggal kelas. Pembelajaran 30 jam per minggu. Guru wajib bergelar S2 dan siswa mulai SD di usia 7 tahun. Pendekatan utamanya berbasis problem solving, kolaborasi, dan pengembangan karakter. Artikel yang kedua, wawasan pendidikan, studi komparatif sistem pendidikan di berbagai negara maju, Korea Selatan, dan Jepang. Berdasarkan artikel kedua, Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan, sistemnya sangat ketat dan kompetitif. Beban belajar tinggi, bahkan hingga malam. Ujian menjadi penilaian utama. Tapi, mereka unggul dalam pendanaan dan infrastruktur. Yang kedua, Jepang fokus pada kedisiplinan, pendidikan moral, etika kerja keras, dan netralitas sistem. Hari mencapai belajar 240 hari per tahun. Refleksi dari sekolah saya, Highscope Indonesia Medan. Sebagai guru di Highscope, saya melihat bahwa sistem kami jauh lebih mendekati pendekatan pendidikan di Finlandia, yaitu kami menerapkan pembelajaran student-centered learning dan active learning adalah pondasi utama. Yang kedua, penilaian berbasis portofolio, observasi, dan tidak mengenal ranking atau tinggal kelas. Dan yang ketiga, kami menekankan pada kolaborasi, pembelajaran berbasis proyek, dan membangun rasa percaya diri siswa. Dan yang utama adalah kami juga menerapkan pembelajaran berbasis problem solving. Dan yang keempat, meski tidak mensyaratkan guru bergelar S2, namun pengembangan profesional secara berkelanjutan sangat diwajibkan. Dari beberapa negara yang disebutkan dalam kedua artikel, saya dapat menyimpulkan bahwa kurikulum di Highscope Indonesia Medan mengadopsi pendekatan yang lebih humanistik, inklusif, dan progresif dibandingkan sistem nasional Indonesia. Kurikulum ini merefleksikan prinsip pendidikan Finlandia yang menyeimbangkan kualitas akademik, sosial, emosional, dan kesejahteraan siswa. Namun demikian, nilai positif dari Jepang dan Korea Selatan seperti kedisiplinan, semangat belajar, dan manajemen mutu tetap bisa dipadupadankan untuk pengembangan pendidikan yang utuh di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui perbandingan analisis saya terhadap dua artikel tersebut dan tempat saya mengajar Sekolah Highscope Indonesia Medan.
Semoga pemaparan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam merancang pendidikan dasar yang lebih baik, manusiawi, dan kontekstual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.